Akhirnya guys, baterainya sudah terbeli. Nggak susah nyarinya ternyata. Tinggal browsing-browsing aja di hijau sama orange. Kita langsung dapat. Harganya nggak sampai 300.000 sih guys. Cukup relatif lah ya, dibandingkan dengan fungsi yang kita bisa harapkan dari Garmin. Nah ini baterai lama nih guys. Ya, ini baterai lamanya dengan konektornya. Nah ini baterai baru yang saya beli. Kalau ngeliat baterai lama tadi lumayan gembung ya guys. Aduh, kita nggak nyangka baterai gembung ada di dalam jam seperti itu. Jangan-jangan kalau dibiarkan dicas terus bisa meledak ya guys. Ini dia perbandingannya secara dimensi ukuran, sepertinya tidak terlalu jauh berbeda ya. Semoga tidak ada masalah, kita pasang cocok dan jam saya bisa berfungsi normal kembali. Oke, kita persiapkan dulu. Ini seperti sebelumnya, baterainya itu menempel guys yang sebelumnya, dan lemnya cukup keras. Tapi kali ini saya rasa mudah-mudahan tidak masalah, cukuplah dengan double tape biasa ini. Oke, saya pasang dulu double tape-nya. Ya cukup beruntung guys, saya pernah lihat di tutorial di channel yang lain ya, itu kabelnya itu terbalik kayaknya guys, sehingga dia harus menggunting terus mensolder konektor yang lama ke baterai yang baru. Ini cukup beruntung, saya mendapatkan baterai yang konektornya cukup sesuai posisinya ya, positif dan negatifnya. Saya buka dulu, itu tadi posisi jam sejak saya disassembly di video sebelumnya tidak saya pasang lagi baut-bautnya supaya mudah saya pasang kembali nih baterai-baterainya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah ini tempat soket konektornya ini cukup kecil guys ya. Kita perlu teliti. Nah kalau sudah pas tinggal ditekan aja seperti itu, tidak keras, dia sudah terpasang dengan betul. Oke, kita tinggal tempelkan. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali pengalaman seperti ini, jangan khawatir. Yang penting ikuti tahapan prosedurnya, diperhatikan, hindari logam-logam setelah baterai ini menempel ya. Hati-hati supaya tidak terjadi korslet yang tidak diinginkan. Oke, kita tinggal pasang nih. Ya, setelah kita pasang ini, kita akan baut di dua titik ini yang sebelumnya kita buka ya. Ada dua titik. Ya, ini titik yang kita pasang bautnya kembali ya. Oke, setelah itu dibaut, kita mulai akan memasang tahap terakhir nih, yaitu kita pasang fleksi konektornya di tempatnya. Mungkin agak sulit nih, seperti kalau jari-jari yang besar kayak saya ya. Dan kita butuh tools juga untuk itu. Jangan lupa toolsnya plastik ya guys. Oke, itu sekarang kita rapatkan. Kalau kita lihat tadi di situ ada yang berwarna merah ya guys, semacam itu seal ya untuk pelindung waterproof. Just info guys, setelah saya memasang ini kembali, saya terpikir untuk mengamankan waterproofingnya. Jadi setelah video ini saya melanjutkan pembongkaran sampai tahap fleksi tadi, sebelum tidak sampai membuka fleksi. Kemudian saya berikan lem T7000 yang biasa digunakan untuk lem LCD ya. Saya aplikasikan di sekeliling casing ini gitu ya. Harapan saya bukan untuk memastikan dia waterproofingnya mantap, tapi at least karena ini kita bongkar secara manusia ya, mungkin berbeda dengan aslinya, termasuk juga kualitas rubbernya sendiri dari ring karet tadi ya, mungkin sudah menurun. Jadi
Saya mencoba aja untuk lumayan meningkatkan waterproofing. Ya, saya belum tahu saya berani nggak nanti ya setelah ini kita coba di berenang atau ya sudah hanya untuk splashing. Sebenarnya saya sudah tes di splashing di air keran mengalir. Cukup aman sih guys, ya cukup aman. Oke, kita finalisasikan untuk pembautannya. Saya menerapkan seperti memasang roda mobil nih guys. Ya, masang baut roda itu harus silang ya. Kenapa? Supaya eh, cukup merata dia secara keliling gitu ya. Saya melakukan silang memasang bautnya dan termasuk pengencangannya. Oke, ini sudah saya hidupkan. Berhasil guys. Baterainya memang kapasitasnya sisa 8% ya yang dikandung. Jadi saya akan cas dulu, memastikan bahwa proses casnya juga lancar. Nah, ini time lapse-nya. Saya notice ini hal yang cukup baik karena baterai saya yang sebelumnya 0 sampai 100 tuh hanya dalam sekejap tahu-tahu penuh guys. Kalau ini sepertinya cukup normal ya, sesuai yang diharapkan. Ya, terima kasih banyak panduan yang bisa saya berikan seperti itu kiranya. Nanti kita lihat apakah baterai ini cukup normal kualitasnya ya. Nanti saya coba akan tes. Nah, ini sudah saya tes sepanjang hari guys. Tadi malam saya cas 100% dan ini sampai ini sudah siang nih guys. Saya sudah pakai jalan-jalan, ternyata masih 94%. Jadi kualitas baterai cukup bagus.